Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Amalia, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memandikan Jenazah. Sebelum memandikan jenazah, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Yang paling awal kita lakukan dalam melakukan sesuatu, yaitu adalah niat. Bagaimana sih niat memandikan jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lighusli hadzal mayyit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Sebelum memandikan jenazah, pertama kita tutup terlebih dahulu seluruh tubuh jenazah ini menggunakan kain. Kemudian jenazah ini dibawa ke tempat yang tertutup. Setelah jenazah ini berada di tempat tertutup, kemudian kita lepas pakaian jenazah. Nah, dalam melepas pakaian jenazah ini, apabila tubuh jenazah masih lemas, kita bukanya dengan cara biasa, yaitu dengan dua orang petugas, yaitu memegang penutup kain yang berada di atas jenazah. Jadi satu orang ini memegang kain yang berada di bagian kepala, dan satu orang lagi memegang kain penutup yang berada di kaki, dan satu orang inilah yang membuka pakaian jenazah. Jadi hanya satu oranglah yang melihat awal jenazah. Apabila tubuh jenazah ini sudah kaku dan sulit untuk membuka pakaiannya atau melepas pakaiannya dengan cara biasa, maka kita bisa melakukannya dengan cara menggunting pakaiannya, yaitu dengan menggunting baju dari bagian lengannya, lalu kita gunting ke seluruh tubuh sampai ke bagian celananya atau di bagian kakinya, lalu kita lepas pakaiannya. Jenazah ini disimpan di atas papan, dan lebih baiknya disimpannya dengan papan yang ada lubangnya atau yang bolong supaya kotoran jenazah ini langsung turun ke mandikan jenazah. Setelah itu, dalam memandikan jenazah disunahkan untuk menyiramnya ini dalam hitungan ganjil, ya seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, hingga hitungannya itu ganjil. Dan disunahkan juga dalam memandikan jenazah ini menggunakan air yang sudah tercampur dengan daun bidara, yaitu daun bidaranya ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam air, jadi sudah tercampur. Dan juga disunahkan dengan campuran air dan kapur barus. Dalam memandikan jenazah ini dilakukannya dengan 4 orang. Jadi 2 orang ini yang memegang kain penutup yang tadi, seperti yang memegang di bagian kepala dan di bagian kaki, dan 2 orang inilah yang memandikan jenazah, dan 1 orang inilah yang menyiapkan peralatannya seperti menyiapkan air, sabun, atau handuk, waslap gitu. Jadi 1 orang yang menyiapkan dan 1 orang yang memandikannya, ya. Petugas yang memandikan jenazah ini menggunakan peralatan medis, ya, seperti masker, sarung tangan, kalau bisa memakai sepatu bot dan celemek, ya. Fungsinya menggunakan masker dan sarung tangan ini, kalau menggunakan masker ini fungsinya supaya kita itu tidak menyium atau menyium aroma atau bau-bau yang tidak sedap dari si jenazah tersebut. Fungsinya menggunakan sarung tangan ini karena orang yang sudah meninggal ini sangat berpotensi menularkan penyakit. Jadi dengan menggunakan sarung tangan, kita tuh dalam memandikan jenazah ini tidak menyentuh auratnya secara langsung ataupun tidak menyentuh kotorannya secara langsung. Sebelum memandikan jenazah, kita bersihkan terlebih dahulu tubuh jenazah, yaitu dengan cara pertama kita bersihkan si jenazah ini dari bagian kepala, yaitu dengan cara membersihkan mata, membersihkan mulut, membersihkan telinga, ya. Jadi kita bersihkan bagian kepalanya. Setelah bagian kepala bersih, jadi kita turun ke bawah, kita bersihkan bagian perut atau kita mengeluarkan kotoran-kotorannya, itu dengan cara menekan dari bagian dada sampai bagian perut bawah.
kita tekan sampai kotoran tersebut keluar. Nah, setelah kotorannya keluar, lalu kita bersihkan bagian duburnya. Yaitu kita bersihkan bagian duburnya dan kubulnya, kita bersihkan dengan menggunakan handuk yang sudah basah atau dibasahi, atau handuk atau waslap ya. Lalu kita usap di bagian duburnya, kita bersihkan. Setelah tubuh jenazah ini dibersihkan, kemudian kita wudukan si jenazah tersebut. Jadi dalam mewudukan jenazah ini, jadi kita tuh hanya mewudukan yang wajib-wajib saja ya. Anggota-anggota yang wajib saja. Yang pertama, kita basuh wajah jenazah, kita Basuh seluruh wajah jenazah. Kemudian kita usap bagian tangan jenazah, yaitu dengan mengusap dari bagian kanan dan baru bagian kiri. Kemudian yaitu kita mengusap bagian kepala jenazah, yaitu sebagian kepala atau sebagian rambut jenazah. Dan yang terakhir yaitu mengusap bagian kaki jenazah, itu dari kanan dan kiri. Setelah jenazah ini diwudukan, kemudian kita menyiramnya dengan hitungan ganjil, yaitu dengan menyiram dari bagian kepala hingga bagian kaki. Nah, setelah disiram ini, lalu kita sabuni, kita gosok, kita sabuni, dan kita keramasi. Nah, setelah itu kita miringkan ke bagian kanan. Setelah dimiringkan ke bagian kanan, di bagian kanan ini kita sabuni dan kita gosok. Dan lalu setelah digosok bagian kanan, kita miringkan lagi bagian kiri, dan sama seperti bagian kanan tadi, di bagian kiri ini kita sabuni dan kita gosok ya. Setelah semuanya disabuni, lalu kita bilas dengan air kita siram, dan dalam bilasan terakhir ini kita menggunakan air yang sudah tercampur kaldu barus. Lalu setelah sudah disiram, kemudian kita keringkan tubuh jenazah ini, yaitu dengan kain yang berada di atas jenazah, yaitu sebagai penutupnya kita tempelkan ke tubuh jenazah supaya kering ya tubuh jenazah ini. Setelah kain ini basah, lalu kita ganti dengan kain yang sudah kering, kita tutup lagi dengan penutup kain yang kering. Cukup sekian penjelasan dari saya cara memandikan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.